Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulai karena kita mencoba untuk disiplin waktu. Dikundur ke 5 menit, setengah jam, nanti lama-lama ngaret gitu ya. Maka kita coba untuk disiplin waktu. Dan alhamdulillah kita sama-sama untuk membuka pengajian yang ke-5 ya, dosen ya. Dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bila kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan keimanan dan keislaman, nikmat yang paling besar. Di samping nikmat-nikmat yang lainnya, alhamdulillah masih bisa melangkahkan kaki dengan mudah. Masih bisa main bola kaosnya. Menang kemarin LS sebenarnya. Bukan LS yang menang. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah kita masih bisa ngaji, dan mudah-mudahan ngaji kita menjadi wasilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang kita terima. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan seluruh umatnya yang menjalankan syariatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang berusaha mentauladaninya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari akhir. Jamaah pengajian yang berbahagia, pada pertemuan kelima kita coba untuk mengulang pertemuan yang kemarin yang secara global. Pertemuan kemarin kita membahas tentang syarat-syarat wudhu dan furuudul wudhu ya, kewajiban wudhu atau fardu wudhu. Nah, pada malam ini kita coba untuk kita dalami tentang syarat-syarat wudhu yang lebih dalam, karena di akhir pengajian kemarin sudah kita sebutkan bahwa syarat-syarat wudhu itu ada 5. Yang pertama, dia harus menggunakan ma'ul mutlak, air yang mutlak. Yang kedua, jaryul ma'i alal udwi, mengalirkan air kepada anggota tubuh. Kemudian yang ketiga, alla yakuna alal udwi mughayyirun lil ma'i taghyiran doron. Alla yakun, supaya tidak ada di atas anggota tubuh itu yang merubah kepada air dengan perubahan yang memadaratkan. Kemudian yang keempat, supaya tidak ada dalam anggota tubuh kita itu penghalang yang menghalangi air nyampe kepada anggota tubuh. Dan yang syarat yang kelima, yang terakhir adalah sudah masuk waktu bagi orang yang memiliki hadas terus-terusan, backshare misalkan itu. Jadi wuduna itu mah badan baru wudhu. Kalau kita makan tidak punya hadas yang terus-menerusan, tidak backshare misalkan, tidak itu terus, sehingga bisa kapan saja wudhu. Yang penting ketika kita sholat punya wudhu. Tapi bagi yang wudhu terus, yang kentut terus gitu ya, sudah itu wudhunya harus sudah masuk waktu. Nah, kita kembali kepada pembahasan tentang ma'ul mutlak. Supaya lebih jelas, kita coba ngaji dalilnya. Syurutul wudhu'i khamsatun. Syarat-syarat wudhu itu ada 5 tadi ya. Ahaduha ma'ul mutlak. Yang satu adalah air yang mutlak. Fala yurfa'u al-hadasu wala yuzalun najsu wala yahsulu sa'irut toharoti walau masnunatan illal ma'al mutlaki. Tidak keangkat, telengit hadas, jadi tidak hilang hadas. Wala yuzalun nasu, dan tidak bersih najis, Wala yahsulu, tidak hasil sairut toharoti, seluruh susuci, walau masnunatan, meskipun susunya itu sunnah, illa al-ma'al mutlaki, kecuali dengan air yang mutlak. Contohnya, terus main bola, TK Magriban, main bola kawan di mana? Di Cipedang ya, Jalan Cipedang, Pakuan, beres setengah genap.
pohon tulisan sholat asar. Ayo musola, sholat lah gitu kan. Tapi makal itu mah beres. Pas kamar mandi garing. Waduh, kita aja kulalang kuling. Pas kebenaran ada mau sprite gitu kan. Ya udah tuh. Caina herang kan sprite mah kan. Herang. Enak tuh ya kira-kira pakai sprite. Jadi ngalah wudhu karena memang kayak cair ada naik sprite gitu ya. Herang deh kan, kira-kira daya amis. Kira-kira enak tuh. Atau misalkan, keperawatan wajah, ya kan? Salah satu yang banyak vitaminnya kan cidugan, ya biar sehat ya supaya jerawatan cek dokter ke, pakai herbal. Salah satunya jeung cidugan, kalau cidugan le wuduna ke supaya hebat. Kira-kira sah enggak gitu ya? Nah, sah kira-kira itu? Tidak, karena itu caidugan ngaranna. Jadi kalau di sini bahasanya wahwa ma yaqau alaihi ismul ma'i bila qayyidin. Jadi yang disebut dengan air mutlak adalah Waalaikumsalam. Air, nama air bila qayyidin dengan tanpa qayyid, dengan tanpa batasan yang lain. Cair sprite. Ya, udah cair sprite. Bukan cair, tapi sudah menjadi cair sprite. Atau cair dugan. Ya udah, cair dugan. Jadi tidak hasil kita bersuci, tidak sah wudu, tidak sah mandi kecuali dengan air. Wa in rusiho min bukharil ma'i at-tahurati al-mughliyi aw istahlaka bihi al-khalid. Tapi ada pertanyaan, kurang harus cair atau nyimpan sangu atau nyimpan dangder ditutupan ku tutup apa saja, pokoknya ditutup lah, ku plastik. Itu masuk air cair naik embun cair naik tina mau disimpan dan banyak gitu kan melucut deh si eta teh teu kahandap deui tapi karena wadah misalkan dan sampai banyak sampai seember atau sampai segayung lah katakan. Heran, tidak berwarna, tidak berbau. Kira-kira asup kana cai anu mutlak atau cai naon ya? Cai mutlak. Cai mutlak. Jadi berdasarkan keterangan dari sini mah. Jadi wa in rusiho meskipun dari sulingan dari air yang digolakkan, tapi ternyata setelah golak menguap dan kumpul dan ternyata namanya masih air gitu ya, maka itu bisa dipakai wudu. Nah, au quyida bi muwafaqatil waqi'i, atau nama air anu memang faktanya demikian gitu loh. Misalkan kama'il bahri, cai laut, cai sungai, itu kan arahnya berubah ya. Cai laut, cai sungai kan ada namanya. Tapi karena memang itu tidak berubah sifat air, boleh berarti ya. Jadi itu termasuk air yang mutlak. Bihilabi ma la yadhkuru illa muqayyidan kama'il birdi, kecuali disebut dengan air yang merubah hakikat air seperti air mawar. Jadi sekali lagi, salah satu syarat kita berwudu adalah air yang mutlak. Dan salah satu indikator apakah air mutlak atau bukan itu adalah dari tinangarana gitu ya. Kalau ngarana tidak berubah, maka itu tersebut air mutlak. Kemudian yang disebut dengan air mutlak selain nama adalah ghairu mustakmal, yang tidak pernah dipakai. Paisol,
buka kabogo, rek nonton bola gitu kan. Ti mah kan jam 3 can asar lah. Begitu ngajemput segala macam asar. Kemudian mereka kampungnya kan kita kecil Papuan gitu kan ya. Waduh, mau kabur kayak terus maghrib aja terus main bola aja rek nang jajan heula. Akhirnya kan sholat heula. Berdua gitu kan, kabogoh rek sholat. Begitu rek wudu ya cai. Kalau pas kemudian ditandean ya semalam dong. Kemarau. Sudah diintip kuci icongnya, waduh, buduna bener lah gitu kan. Ternyata kabogohna santriwati. Beres ya wudu. Bagian icong rek kalau wudu, caina saat Teka bagian. kurang kuliling gitu kan. Temangih cai kecuali aya ember urut si kabogohna wudu. Ember kan, berarti kan setik. Kira-kira cong eta enak tuh pakai wudu eta. Urut kabogoh. Heran keneh, beureung bersih lah atuh rek nonton kabogoh main gitu kan. Itu sudah tidak boleh karena memang ghairu mustamar. Urut meskipun bersih gitu ya, meskipun bersih. Ya, jadi tanda yang kedua dari akhir itu adalah bukan bekas gitu ya. Jadi kalau bekas itu tidak boleh dan itu sedikit. Ghairu musta'malin fi fardhi taharati min robin hadasi asghorin au akbarin walau min tuhri hanafiyin gitu ya. Wa ijalatun nasi walau mafuan anhu qalilan gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan air bekas dalam kondisi yang sedikit. Bagaimana air yang sedikit itu? Fa'in jumi'a al-musta'malu fabalago kullatai. Fa'in jumi'a, maka jika dikumpulkan al-musta'malu, air yang musta'mal, fabalago, maka sampai air yang musta'mal itu kullatai, 2 kula. Nah, ada dibahas itu 2 kula itu kan sudah kita bahas ya. Pamutohirun, maka itu menjadi air yang suci kembali. Kama walau jamal mutanajisu fabalago kullatain walam yataghayyar wa in qalla ba'da tabliqihi pamutohirun. Jadi kalau air yang tadi ternyata bekas-bekas karena halodo, ya kan sekarang musim kemarau, karena memang musim halodo, eta si cai kan ada sedikit rada diirit, tas wudu tadi pice dikumpulkan tina saember, wudu maghrib dikumpulkan, urut nu emak dikumpulkan, urut nu bapak dikumpulkan, tinggalin ke orang China masih bersih sih, bau henteu gitu ya, berubah warna henteu, berubah rasa henteu, kumpul, nyampe lah pada jumlah anu disebut loba atau 2 kula. Maka setelah diukur orangnya ke kanan lebar, ke kanan jero, cukuplah 2 kula. Maka air yang bekas tersebut itu bisa kembali menjadi air mutlak. Jadi fa'in jumi'a al-musta'malu fabalago kullatain pamutahhirun. Jadi bisa ya, kalau diirit berkali-kali kita menggunakan air, ya bisa. Kemudian nah, ada pertanyaan. Di rumah halo dok nih, boga cai ngan saember. Niangan gayung hese tekap anggi eta gayung manang sekomat sadam ka ade. Sementara orang can wudu. Ada air seember buat wudu. Otomatis kan nggak boleh dikopong.
Tapi karena nggak ada gayung, kita pakai tangan kita. Terus jauhkan. Enak tak kira-kira? Enak. Enak aja daruratnya. Meren gitu ya. Ya, kita akan coba bahas ya. Panjang amat di dalilnya. Jadi kalau ada, gini aja lah intinya ya. Jadi kalau ada air seember yang gayung teka panggih, sementara kan tadi kurang temenang menggunakan air yang mustamal, air bekas yang sedikit, maka boleh nggak, pertanyaannya, kita pakai dengan tangan. Nah, itu sangat tergantung pada niat. Jadi kalau kita niat dulu, ada SFR, langsung niat dulu. Sementara kita pakai air yang sedikit. Kira-kira airnya itu berubah hukum nggak menjadi baik air bekas? Tangan kita kan dipakai. Kalau niatnya langsung, maka mustamal. Tapi ternyata berdasarkan dalil di sini, ada cara supaya air yang sedikit itu bisa kita pakai dengan tangan, dengan cara kita niatkan tangan kita ini menjadi gayung. Neangan gayung teka panggih, neangan anu ngucurkeun make tangan susah gitu kan. Ya udah, saya niat karena teh wanggih gayung, saya menggunakan tangan ini sebagai gayung. Itu bisa. Ya, jadi kita coba. Jadi kalau misalkan RC ini, ya udah kita niatkan tangan kita sebagai gayung. Itu bisa. Agak panjang dosen ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang disebut air mutlak itu pertama tadi ya, goemus tama. Yang ketiga adalah ghairu mutaghayyir. Tidak berubah. Cuman kan di urang eta kan lamun halodo kan macam-macam ya. Ningali cai dadak yang tadina herang barokah jadi konek. Coklat ya kadang, tina konek terus coklat, terus ya berubah-ubah kadang, tergantung situasi-situasi. Ya kalau di rumah makan tina sumur pasti herang, tapi kan dalam situasi tertentu mangi kubang diburi kan masih herang ya, tapi lila-lila mah atau bisa berubah oke gitu ya. Nah hukumnya seperti apa? Bener jauh. Nanti boleh tarik kausan pada kali itu kan jauh. Ngaji bela. Sina ditarik. Ghairu mutaghayyirun taghyiron kasiron. Jadi mutaghayyir itu adalah bihaisu yamna'u itlaqul ma'i alaihi bi antaghayyaro ahadu sifatihi min ta'min aw launin aw rihin walau takdiriyan. Jadi yang disebut berubah adalah sesuatu yang sekiranya mencegah kemutlakan air, gitu ya. Dengan berubah salah satu sifat air dari rasanya atau warnanya atau baunya. Kain kana bi kholidin ay mukhalid lil ma'i wa hu ay mukhalid lil ma'i. Jadi berubahnya itu karena mukhalid. Jadi karena nyampur. Karena bercampur dengan sesuatu.
Apa istilah disebut dengan bercampur? Sesuatu yang ini sini ada ya. Wa huwa ma yatamayyazu lin-nadhiri wa huwa ma la yatamayyazu lin-nadhiri. Wa huwa, dan dia bercampur adalah perkara yang tidak bisa dibedakan ia perkara bagi orang yang melihat. Jadi ada istilah mukhalid. Jadi air yang mukhalid, air yang sudah bercampur. Kemudian lawannya mukhalid ini adalah mujawir. Kalau mujawir mah masih bisa dibedakan, dosen. Kalau mukhalid mah itu sudah tidak bisa dibedakan mana cai, mana anu nyampur. Tapi kalau mujawir mah sesuatu yang masih beda antara cai dengan yang bercampur tersebut. Misal air kopi kan ya, hitam. Masih beda nggak antara cai dengan kopi? Campur kan? Campur. Cai teh, cai panas teh dicicikeun. Cai jeung teh kan pasti nyampur tah. Itu mukhalid. Berbeda dengan mujawir. Mujawir itu masih bisa dibedakan antara cai dengan yang bercampur dengan cai. Misalkan si Cong Liban beunang ieu. Rek ngawudu. Karena kalau udah nya pas rek nimba hulap. Rek dina keran, anu dina teureun habis, dia keur mati lampu. Tiba-tiba di kamar mandi aya ember, aya caian, tapi di jerona aya dangderan. Keur dikeuman. Ya kan campur cai jeung dangder. Tapi masih bisa dibedakan mana cai mana dangder. Aing bulak nimba disiukan bae dina ember anu aya dangderan teh. Ya itu masih bagus. Pakai kumur-kumur cai keneh ieu mah. Kira-kira lamun cai aya dangderan atau aya cau atahan yang dikiripi enak tuh kira-kira pakai ngalamun. Enak. Nah, itu pakai dangderan. Kalau dalam bahasa Fathul Muin itu, jadi ada bahasa mukhalid, ada bahasa mujawir. Jadi kalau mukhalid mah disebutnya bercampur, gitu ya. Kalau mujawir itu adalah berbarengan, marangan cai. Bisa. Jadi harus bisa. Kita ada istilah mukhalid kopi nyampur. Jadi kita bisa membedakan mana cai mana kopi. Teh mana cai mana kopi. Mukhalid terus campur ya. Jadi orang ketika ningali cai mesti bisa membedakan. Tapi kalau mujawir itu berbarengan. Itu kita masih bisa membedakan mana cai, mana yang bukan cai. Nah, ini beda hukum. Kalau mukhalid mah tidak boleh pakai wudu. Tapi kalau mujawir mah berbarengan boleh. Kalau masih bisa diendapkan kayak air sama pasir. Nah, benar. Cai urut ngaduk. Proses urut ngaduk campur kan yang semen pasti mukhalid. Atau urut ngaduk, urut ngebersihan ember, urut adukan, aya pasiran pasti kiru, pasti cairnya cai semen atau cai pasir diantepkan ke orang. Tergantung apakah masih bercampur atau sudah berbarengan, sudah misah gitu. Mana cai mana semen, mana cai mana pasir. Jadi kalau masih bercampur itu hukumnya
mukhalid. Tidak bisa kita wudhu pakai air semen atau pakai air pasir. Tapi kalau sudah mengendap, itu kan sudah bisa. Jadi mujawir itu bermisah gitu ya. Cai macai, anu nyampuran mah nyampuran, sudah bisa. Di lamun kopi kurang diantarkeun we. Tapi kopi mah basi ya. Berubah tetap koneng kalau saya. Nah, kopi mah jadi sudah ucap diantar pun saputing kalau kamu muncul bau iya ya, bau asam gitu. Tetap we, jadi tetap itu. Tapi kalau kopi dan teh mah ketika dibiarkan itu tidak menjadi mujawir. Tapi kalau benda-benda yang lain seperti tadi pasir, semen, kemudian tepung itu bisa. Jadi hukum itu disebutnya mujawir. Oke. Ada yang bertanya membedakan mujawir atau mukhalif? Kalau di sini jelaskan juga. Gimana kalau kita ragu mana apakah dia bercampur atau berbarengan? Ahwa mukhalidun au mujawirun. Kalau kita ragu hukumnya gimana? Cuma kalau saya ada cai semen kene ya apa geus cai beneran ya? Pahukmuhu mujawir. Walau syakka fi syai'in amukhalitatun huwa am mujawirun lahu au am mujawirun lahu hukmun mujawir. Jadi lamun semennya sedang endap, panima kira-kira cai semen kene apa cai biasa? Maka hukumnya cai biasa, cai mujawir. Oke. Kemudian ada kullatain. Kemarin udahnya klausennya. Jadi cai itu kalau kita gunakan tidak bisa dikumpulkan dengan sampai pada dua kulah tadi ya. Jadi wudu campur-campur dua kulah. Cuma pertanyaannya kan kemarin sudah kita bahas apa itu dua kulah. Dua kulah itu lebar sama dalam kan? Lebar sama dalam. Lebarnya itu kan kemarin sudah satu lengan seperempat. Ini kan lengan ya. Ini jari, lengan, siku. Ini kan ada tangan namanya apa? Ini kan lengan. Setelah ini, nanti otot. Nanti. Apa nanti saya nggak kan ototan begitu ya. Lebar itu 1/4 1+1/4 ya. Nah, jadi yang disebut dua kulah itu adalah 1 berarti kadinya jam 1/4. Jadi sekitar ya. Jadi kalau pinggirnya sakit ya, kanan dua. Ya kemarin kan kira-kira yang namanya dua kulah itu sampai 100 meter ya. Oke, jadi secara garis besarnya bahwa salah satu syarat daripada wudu adalah menggunakan air yang mutlak. Jadi air mutlak itu ada beberapa istilah yang harus kita ingat. Yang pertama adalah namanya air mutlak itu sendiri. Jadi harus nama air, tidak boleh ada nama yang lain. Air kopi, air mawar, air apa saja yang menjadi namanya berubah itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua bukan bekas. Yang ketiga adalah tidak berubah. Cuman karena memang tidak berubah ini bisa macam-macam. Nah ini ada beberapa istilah turunan. Yang pertama adalah mukhalid.
bercampur, contohnya kopi, teh, tidak bisa. Kemudian ada istilah mujawir yang artinya adalah berbarengan. Apa namanya berbarengan? Dan yang ketiga adalah kullatain. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau nama air itu berubah karena kama fi maqarrihi wa mamarihi, seperti dalam tempatnya air dan tempat lewatnya air. Nah, kita kembali ke pembahasan awal ke kamar kausen ya. Bagaimana air ngumpul di kubang? Ya kan air ngumpul di kubang. Berarti kan air butuh terhadap kubang, sehingga air tersebut dinamakan air kubang. Apakah masih disebut air mutlak atau sudah bukan air mutlak? Air kubang berubah karena air ember atau berubah, jadi kan macam-macam. Air botol, cai lencang, cai anu nyangkrung gitu, namanya lencang, ya tak berubah-ubah. Gitu. Kalau memang itu air masih butuh dengan tempatnya, butuh tempat ngalirnya, itu masih bisa digunakan untuk berwudu, masih termasuk air mutlak. Selanjutnya, syarat wudu itu adalah jariyul ma'i ala udwin, mengalirnya air kepada anggota tubuh. Fala yakfi ayyamassahul ma'a bila jiryamin li'annahu la yusamma ghuslan. Maka tidak cukup mengusapnya orang kepada air dengan tanpa mengalirkan air, karena sesungguhnya dengan tidak mengalirkan itu, dengan mengusap itu tidak disebut dengan mencuci. Jadi cong disebut banyak. Cong ya. Jadi syarat yang kedua daripada wudu, cairnya kudu ngalir. Jadi kalau kita wudu itu cair harus ngalir di badan mula. Karena si cong ya kan ada bilang setik kemarin bulannya rosate ngebul ke bulan berobat ke Pak Ian, cek Pak Ian, cong pulang mandi di lapai. Kalau temenang mandi ku Pak Ian di lapai, pas begitu mau wudu rek wudu, waduh coba Ian ini temenang mandi kan enggak air. Maka wudu pun temenang ngalir, pakai lap, pakai spontan, pakai saya hangat, ya yang penting naik cairan segitu. Kalau wudu nak tadi gitu kan, tapi pakai lap tadi gitu terus gitu, pakai banyak, diusap pakai lama hangat. Kira-kira enak deh cuma eta, wudu gitu eta. Hah? Tidak, karena tidak disebut dengan mengalirkan air, tapi hanya membasahi air. Atau misalkan karena yang ngirit cair, biasanya kan kita wudu 1 ember, atau misalkan 1 gayung setik-setik bisa. Karena memang daya cair, yang ngirit, pakai spon teh, pakai semprotan. Semprotan penting ngebasah gitu kan. Kira-kira sah tuh ya? Kalau memang sekedar basah, tidak. Jadi memang air itu harus mengalir, harus menetes. Itu yang disebut dengan jariyul ma'i ala wudhu. Itu cong ya. Jadi memang wudu teh cairnya harus mengalir, tidak boleh hanya sekedar diusap. Kemudian yang ketiga, alla yakuna alaihi ay al udwi
mughayyirun lil ma'i tagyiran darron. Tidak boleh alaihi atasnya anggota tubuh ini, anggota badan yang menjadi bagian wudu, mughayyirun lil ma'i, anu ngarobah kana cai. Ya, sekarang kan zaman modern ya. Tubuh itu tidak hanya bersih, tapi juga harus wangi. Di lamun pemuda lewat eta jauh kene geus pemuda ya. Komorek ganjang banyak. Atau misalkan apalagi gadis, jauh kene harus pasti wangi. Si cong poho, si cong di wae. Rek sekolah atau rek main bola kan supaya ulah bau baturan, akhirnya kan pakai minyak wangi. Poho sekedar diasar gitu kan. Begitu wudu, minyak wangi kan ketika nempel kan, begitu wudu, wasan, nasengitan. pakai alkohol, minyak sengit, Make alkohol atau sengit belah, gampang alkohol mah, sengit bae cok. Ya sengit. Pasti kumah kurang cairan. Sengit gitu. Sengit. Mun tadinya cai barobah jadi cai sengit. Nah, kira-kira sah tuh wuduna itu cok? Sah. Karena di ayat anu mughayyir, anu ngarobah karena cai mughayyiran darron. Jadi tidak boleh ketika wudhu dalam tubuh kita ada mughayyir. Atau yang lebih sering tos mandi, sabunnya kan sabun anu bagus lah, sengit, Sinsui. sweet sal, sabunnya gitu ya. Sengit. Iya sengit. Begitu beres mandi langsung wudhu, jangan sengaja gitu ya. Waduh, supaya ada ibadah. Kan kemarin kan kita jelaskan. Jadi kan yang namanya wudhu itu salah satu fadilahnya merontokkan dosa-dosa kita kan terusin ya. Ketemu berkumur-kumur berarti dosa-dosa dalam mulut keluar gitu kan ya. Menggunakan apa ketika mencuci tangan otomatis dosa-dosa di tangan kita ngaji kamari. Makanya setiap mandi wudu, setiap mandi wudu. Dan kebenaran sabun mandinya sengit, can kabur bersih, wudu. Setelah wudu bau sabun kene, kira-kira sah tidak wuduna? Jangan sampai wudhu kita itu bekas airnya berubah dengan perubahan yang dorong gitu ya. Jadi tidak boleh gitu ya. Jadi yang ketiga, alla yakuna alal udwi mughayyirun lil ma'i tagyiran dorong. Tidak boleh dalam anggota wudhu kita, dalam muka, tangan, kepala, dan kaki itu ada sesuatu yang bisa merubah air. Kemudian yang keempat, warabiuha alla yakuna al udwi hailun. Hail penghalang. Tidak boleh ketika wudhu dalam badan kita itu ada penghalang apapun bentuknya. Terus bersihan, terus membacakan lukmas, boncel, ya kan? Air sisitan, dikaciri kan ya? Sholat. Begitu beres sholat, assalamualaikum. Wih, tadi nempel kene gitu kan? Sisit lau nempel. Perasaan sudah bersih, pakai sabun dia bau lauk. Tapi pas sholat dohor, sholat bedohor. Tapi kebenaran kapan gini, beres sholat terus. Begitu beres sholat, lah, wah masih kena nempelnya di iya kita.
Ya kan bagian anggota wudhu. Kalau nempelnya di dada, nempelnya di betis, Bisa. anggota tubuh wudhu bukan? Bukan. Sama kan. Sah. Nah, nempelnya di mana? Tadi kan ala wudhuin tuh. Ala wudhuin. Berarti kan yang pertama adalah wajah, ya kan? Ini kan wajah itu kan pertama batasan lebarnya kan? Lebarnya itu antara sentil telinga sini, atasnya, atas bawahnya di sini sampai sini kan? Gitu. Itu yang kedua muka, tangan kan? Ya kan dari sini siku, ma'al mirfaqo ini ya. Jadi bukan sampai siku tapi berserta siku. Kemudian rambut, kemudian kan kaki ya sampai ini. Jadi kalau ada sesuatu itu di bahu misalkan sisit itu enggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu berada dalam anggota tubuh. Allah yakuna alal udwi. Jadi alal udwi itu menjadi penjelas bagi kita harus pada anggota tubuh yang menjadi bagian yang wajib kita suci ketika berwudu. Allah yakuna alal udwi ha'il supaya tidak ada penghalang dalam anggota tubuh. Buka gorengan supaya ada semangat. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah duhul wakti lidah ini hadasin bagi yang memiliki hadas. Tadi sudah saya sebutkan. Kita masih harus bersyukur masih sehat. Kentut masih normal cong ya. Alhamdulillah. Iya. Pipis masih normal. Jadi normal lah. Normal itu ya normal, kerasa kurang. Jadi bisa diatur normal itu. Tapi ada beberapa orang dalam kondisi tertentu itu sudah tidak bisa normal. Atau misalkan dalam kondisi kita sakit, punya penyakit mah, ketemuan buang angin, merpes kayak gitu saya. Jadi pas wudhu kentut dari wudhu kentut dari, nah itu namanya bocor. Bocor itu daimul hadas. Atau memang Iya, kami bayar benar. Kalau orang sholat itu ada sholat. Kalau sholat ini kemana? Bakal nggak Pak? Sampai TK kemana? kekeramian. Bahasa intelijen kekeramian. Bahasa intelijennya kekeramian. Kekeramian ada. Lidah inilah hadasi wa ala nahwi salsilin. Salsilin itu backsel. Ala nahwi salsilin. Jadi salsilin itu anu keluar pipis terus-terusan. Tapi kekeramian nanti kita coba di kitab yang lain ya. Kekeramian ini. Tapi di sini tidak disebutkan kalau kekeramian itu bagian dari yang membatalkan wudhu. Bahwa surutul wudhu'i satu. Jadi syarat wudhu itu ada berapa? 5. Pertama, air yang mutlak. Mutlak itu adalah bukan bekas dan tidak bercampur, ya, batasannya itu. Yang pertama adalah ma'ul mutlak. Yang kedua, apa tadi? Jaryu, harus mengalir. Jadi tidak boleh tidak mengalir. Yang ketiga, tidak ada mugoyir. Apa tadi mugoyir? Tidak ada yang merubah air. Yang keempat, tidak boleh ada ha'il. Apa tadi ha'il? Penghalang. Kemudian yang kelima adalah masuk waktu bagi yang lidaimil hadasi. Jadi yang hadasnya terus-terusan. Saya kira
untuk pembahasan pada malam ini kita cukupkan dengan syarat-syarat wudu. Dan sebelum diakhiri, saya ingin masukkan kepada jamaah, karena saya pada prinsipnya bukan ngajaran dosen. Ya, saya coba untuk sharing gitu loh. Pertama yang ingin saya sharingkan adalah sharing materinya. Apakah yang saya sampaikan itu benar atau salah dosen gitu ya? Benar ya. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, yang tidak sesuai yang pernah didengar, itu harus disampaikan. Jadi pertama yang saya ingin share itu adalah materinya. Yang kedua yang saya ingin share itu adalah metodenya. Saya terus terang masih meraba-raba, masih mencari cara bagaimana caranya supaya kita ngaji teh santai, enak didengar dan mudah dilaksanakan gitu loh. Jadi saya ingin kita coba sharing, jadi coba untuk menjadi yang lebih baik lah pengajian gitu. Saya kira gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti setelah kita tutup kita boleh bertanya dan kita diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.